Terminal Lewi Panjang bukan hanya tempat naik turun penumpang, tapi juga ladang ketakutan yang dipupuk oleh satu nama, Bayu Tengkorak. Lelaki bertubuh kekar dengan kepala pelontos dan tato tengkorak besar di punggung itu bukan sembarang preman. Ia dikenal sebagai makhluk yang tak bisa mati. Sudah belasan kali orang mencoba menghabisinya, dengan golok, peluru, bahkan racun, namun setiap kali itu pula ia bangkit, tertawa, dan membalas dengan kebrutalan. Orang-orang bilang, ia telah menjual jiwanya untuk mendapatkan ajian Pancasona. Siang itu, suasana terminal panas bukan karena terik matahari, melainkan karena kemarahan Bayu. Seorang sopir angkot terlambat menyetor upeti. Bayu mengangkat sopir itu seperti mengangkat karung, lalu menghantamkan tubuhnya ke kaca mobil yang langsung pecah. Darah mengucur dari dahi sopir malang itu, namun tak ada satupun yang berani mendekat. Mereka hanya bisa menunduk, pura-pura tak melihat, berharap Bayu segera pergi dan menyisakan ketenangan sementara. Siapapun yang menantang gua, bakal mampus. Teriak Bayu sambil mengangkat golok yang masih berlumuran darah. Tatapannya liar, penuh amarah yang membakar. Di sekelilingnya, para preman kecil menjadi ekornya, tertawa sok gagah, meski sebenarnya mereka pun takut jika suatu hari Bayu berbalik arah. Tak ada yang tahu pasti dari mana Bayu mendapatkan ajian itu. Konon, ia pernah menghilang selama 40 hari di dalam hutan Gunung Halimun, lalu kembali dengan mata merah dan tubuh penuh bekas ritual. Sejak itu, ia jadi orang yang tak bisa dilukai. Ia pernah menusukkan pisau ke perutnya sendiri di depan ratusan orang, hanya untuk menunjukkan bahwa dirinya bukan manusia biasa. Dan benar saja, ia tertawa ketika darah mengucur deras, lalu berdiri seolah tak terjadi apa-apa. Setiap malam, terminal berubah jadi kerajaan Bayu. Para pedagang kecil harus membayar keamanan palsu, sopir-sopir dipalak, dan para pengunjung tak berani berbicara keras. Bahkan polisi pun ogah ikut campur. Terlalu banyak yang telah mencoba, dan terlalu banyak pula yang berakhir di rumah sakit. Bayu seolah jadi raja tak bertakhta, yang memerintah dengan kekerasan dan kekebalan. Di sudut terminal, seorang nenek penjual gorengan hanya bisa mengusap air mata setiap kali dagangannya ditendang oleh kaki Bayu. Ya Allah, sampai kapan penderitaan ini berakhir? Bisiknya lirih, tapi langit Bandung seperti diam, seolah menutup telinga dari doa-doa kecil orang lemah. Namun, di antara asap-asap knalpot dan aroma keringat para penumpang, desas-desus mulai menyebar. Ada seorang kiai muda dari Jawa Timur, namanya Gus Ikdam, bisik seorang sopir kepada kawannya. Katanya orang alim itu bisa melumpuhkan preman-preman macam Bayu. Tapi sopir itu hanya tertawa getir setelahnya. Kalau memang benar, kenapa belum datang juga? Dan di malam itu, ketika Bayu tertidur di atas bangku kayu dengan botol arak di tangan, langit mulai berubah. Awan gelap menggulung perlahan dari arah timur, seolah pertanda bahwa terminal ini tak lama lagi akan menjadi medan takdir antara ilmu hitam dan cahaya langit. Bayu duduk bersila di sebuah ruangan kecil di rumahnya yang suram. Dinding kayu penuh coretan mistis, bau kemenyan menyengat, dan di tengah ruangan, tergantung sebuah lukisan tua dari kulit kambing, bergambar manusia tanpa kepala yang berdiri di atas kobaran api. Itulah simbol ajian yang ia miliki, Pancasona. Bayu menatap lukisan itu dengan tatapan kosong namun penuh rasa bangga. Kau telah membuatku tak tersentuh, gumamnya pelan, seolah berbicara pada sesuatu yang tak terlihat. 6 tahun lalu, Bayu adalah preman biasa. Tubuhnya penuh luka dari sabetan saingan, dan nyawanya pernah melayang di ujung parang. Tapi hidupnya berubah saat ia mendaki Gunung Halimun, mengikuti jejak bisikan gaib yang sering datang dalam mimpi. Di sana, ia bertapa di bawah pohon beringin tua yang diyakini sebagai tempat bersemayamnya makhluk penjaga. Selama 40 hari 40 malam, ia tak makan daging, hanya minum air hujan dan mengunyah daun hutan sambil membaca mantra dari kitab terlarang. Pada malam ke-40, langit menghitam. Petir menyambar pohon tempat ia bersila, tapi tubuhnya tetap diam. Dari tanah yang retak, muncul sesosok makhluk hitam bermata merah, dukun tua yang dulunya manusia, tapi telah lama menjadi penjaga ajian terlarang. Kau rela melepaskan jiwamu demi kekebalan? Tanya makhluk itu. Bayu, yang saat itu nyaris mati kelaparan, menjawab tanpa ragu, asal aku bisa hidup abadi, tak peduli harga yang harus dibayar. Ajian Pancasona menanamkan kekuatan gaib dalam tubuhnya akan kembali pulih setiap kali dibunuh, selama tubuhnya tetap utuh dan tak dilawan oleh sosok suci. Namun Bayu tak pernah peduli pada syarat itu.
Ia anggap semua orang suci itu omong kosong, bualan lemah dari mereka yang tak punya kekuatan nyata. Ia kembali dari hutan dengan tubuh yang terasa lebih ringan, tapi dengan aura kematian yang menempel di setiap langkahnya. Setelah kembali, ia menguji ilmunya sendiri. Ia menyuruh anak buahnya menembaknya, menusuknya, bahkan menabraknya dengan truk. Hasilnya, ia bangkit seolah tak terjadi apa-apa. Orang-orang pun gemetar, lalu menyembahnya seperti dewa jalanan. Semakin banyak yang takut, semakin besar kekuasaan Bayu. Namun yang tak disadarinya, semakin besar pula kesombongannya, dan semakin jauh jiwanya dari cahaya langit. Meski telah memiliki kekuatan pancasona, Bayu dihantui oleh sesuatu yang tak pernah ia ceritakan. Setiap malam, dalam tidur yang singkat dan penuh mimpi buruk, ia melihat tubuhnya sendiri terbakar di atas api yang tak padam. Suara-suara arwah korban yang pernah ia bunuh memanggil dari kegelapan, menjerit memohon keadilan. Tapi Bayu selalu bangkit dengan tawa sinis, membenamkan mimpi itu dengan botol arak dan darah segar dari musuh-musuhnya. Namun malam itu, mimpi berbeda datang. Sosok lelaki berjubah putih dengan sorban hitam muncul dalam tidurnya. Tatapannya tenang, tapi menusuk jantung Bayu seperti pedang. "Ilmumu hanya berlaku di bumi," ucap sosok itu. "Tapi ada langit yang tak bisa kau sentuh." Bayu terbangun dengan peluh dingin, menggigil di bawah selimut tebal, padahal malam Bandung begitu panas. Ia berdiri, mengambil golok pusakanya, lalu menatap cermin. "Siapa kau, orang berjubah?" gumamnya. Tapi di dalam bayangan cermin, samar-samar ia melihat sorban yang sama, dan bayangan itu tersenyum. Bayu Tengkorak tak tahu bahwa takdirnya mulai bergerak. Terminal Lewi Panjang kini tak ubahnya kerajaan gelap yang dipenuhi deru mesin, kutukan, dan ketakutan. Setiap sudutnya diawasi oleh mata-mata Bayu Tengkorak, preman-preman brutal yang siap menghajar siapa saja yang dianggap tak taat. Pedagang gorengan, penjual air mineral, tukang tambal ban, bahkan anak kecil pengamen pun tak luput dari pajak keamanan yang diminta setiap hari. Yang tak mampu membayar, bersiaplah pulang dengan badan lebam dan dagangan berserakan. Pagi itu, seorang pedagang sandal bernama Mang Asep mencoba menolak membayar. "Maaf, Bayu, dagangan sepi. Anak saya butuh obat," tapi sebelum kalimat itu selesai, Bayu menghantam wajah Mang Asep dengan ujung gagang golok. Darah segar muncrat dari hidungnya. Orang-orang hanya bisa menunduk, pura-pura tak mendengar. Di terminal itu, ketulusan dan belas kasihan sudah lama terkubur di bawah telapak sepatu Bayu. Setiap malam, Bayu duduk di pos kayu tinggi dekat pintu masuk terminal, dikelilingi anak buah yang mabuk, tertawa, dan menyembahnya seperti dewa. Mereka memanggilnya Raja Pancasona, dan ia tak pernah menolak gelar itu. "Gua bukan manusia biasa. Gua lebih dari itu," katanya sambil menenggak arak, lalu menantang. "Langit, kalau Tuhan bisa bikin gua mati, coba sekarang juga." Namun, semakin besar kuasanya, semakin sering Bayu diteror oleh mimpi-mimpi buruk. Malam itu, ia terbangun lagi dari tidurnya. Kali ini, ia melihat sosok berjubah putih itu berdiri di tengah kobaran api. Suaranya lembut, tapi menggema seperti dentang lonceng maut. "Waktumu sudah dekat, wahai pemilik jasad abadi, akan datang seseorang yang tidak takut pada Pancasona." Bayu mengusap wajahnya, peluh membanjir. Tangannya gemetar, tapi ia buru-buru menghardik ketakutannya sendiri. "Gua gak takut siapapun. Bahkan malaikat pun gua tantang kalau berani." Di balik kengerian itu, di masjid kecil yang tersembunyi tak jauh dari terminal, para pedagang dan sopir mulai berdoa dalam diam. Nama Gus Ikdam makin sering terdengar dari bisik-bisik mereka. Beliau pernah melumpuhkan preman sakti di Pasuruan, dan katanya bisa membaca ayat yang bikin tubuh kebal meleleh, kata seorang sopir bas malam. Harapan kecil mulai tumbuh di tengah kegelapan. Namun, kabar tentang Gus Ikdam bukan hanya sampai ke telinga para korban Bayu. Lewat mulut bocor anak buahnya, Bayu sendiri mendengar tentang sosok kiai muda dari Jawa Timur itu. Ia mendengus keras, tertawa seperti orang gila. "Orang alim, hahaha, kalau dia berani datang ke sini, gua bakar langsung di depan terminal. Gak ada yang bisa lawan gua, kecuali Tuhan sendiri." Seruannya menggema, diikuti sorak-sorai para preman. Tapi sore itu, langit di atas Lewi Panjang mulai berubah. Awan hitam menggantung rendah, seolah mengintai dari kejauhan. Angin berembus aneh, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih berat, aroma pertarungan takdir. Di ujung jalan, dari arah timur,
sebuah mobil tua melaju pelan menuju terminal. Di dalamnya duduk seorang lelaki muda bersorban hitam, wajahnya tenang tapi mata tajam menatap jauh ke depan. Dialah Gus Ikdam, yang datang bukan dengan marah, tapi membawa cahaya untuk merobohkan kegelapan. Kedatangan mobil tua dari arah timur membuat para preman yang biasa berjaga di gerbang terminal saling pandang. Tidak seperti kendaraan lain yang dipenuhi penumpang atau barang, mobil itu hanya berhenti pelan dan tak bersuara. Dari dalamnya keluar seorang lelaki muda bersorban hitam, berjubah putih bersih, dan bersandal kulit sederhana. Wajahnya teduh, tapi mata tajamnya seperti menembus dada siapapun yang menatap terlalu lama. Dialah Gus Ikdam, ulama muda dari Jawa Timur yang selama ini hanya dikenal lewat bisik-bisik dan cerita dari mulut ke mulut. Para sopir dan pedagang yang melihat kedatangan Gus Ikdam langsung menyisi perlahan. Mereka tahu, sosok yang berdiri di depan mereka bukan orang sembarangan. Tak ada teriakan, tak ada ancaman, hanya keheningan dan aura wibawa yang menyelimuti setiap langkah Gus Ikdam. Ia berjalan pelan menyusuri lorong terminal yang dulu dipenuhi umpatan dan darah, kini seolah diam membisu menyambut langkah seorang tamu dari langit. Di bawah pohon trembesi tua, Gus Ikdam berhenti. Ia menggelar sajadah kecil, lalu menunaikan salat 2 rakaat di tengah keramaian yang membisu. Tak ada satupun yang berani mengganggu. Bahkan suara musik dangdut dari warung kecil pun tiba-tiba terdiam. Usai salam, Gus Ikdam berdiri dan berseru pelan, "Wahai saudara-saudaraku yang merasa ditindas, jangan takut. Kebenaran akan datang, dan kebatilan akan hancur, bila waktunya tiba." Berita tentang kedatangan Gus Ikdam menyebar seperti api di padang ilalang. Preman-preman kecil mulai gelisah. "Dia benar-benar datang?" tanya salah satu dari mereka. Orang itu yang katanya bisa melumpuhkan preman sakti di Jawa Timur. Wajah-wajah beringas mereka berubah pucat. Mereka tahu, jika Gus Ikdam benar memiliki ilmu dari langit, maka ilmu hitam sekuat apapun bisa meleleh di hadapannya. Namun Bayu Tengkorak hanya tertawa keras ketika mendengar kabar itu. Ia memecahkan botol arak ke lantai dan berdiri dengan dada membusung. "Kiai kampungan itu datang ke sarang gua. Hahaha, akhirnya gua punya mainan baru." Dengan penuh emosi, ia berseru pada anak buahnya, "Biarin dia nyebar-nyebar ayat. Nanti gua ajak dia ngobrol, pakai golok." Sore itu, Bayu berjalan menuju pusat terminal, di mana Gus Ikdam berdiri dikelilingi para pedagang dan sopir yang baru saja selesai mendengarkan tausiah singkat. Wajah Bayu penuh amarah, urat leher menegang, dan golok pusaka tergantung di pinggangnya. Tapi Gus Ikdam tetap tenang. Tatapan matanya lurus, tanpa rasa takut sedikit pun. Ketika dua mata itu bertemu, mata setan dan mata cahaya, semesta seolah menahan napas. "Jadi kau yang namanya Gus Ikdam?" tanya Bayu dengan suara berat. "Orang-orang sini mulai lupa siapa penguasa tempat ini gara-gara omongan lo." Gus Ikdam tak menjawab, ia hanya mengangkat tangan dan memberi isyarat agar semua tetap tenang. "Saya tidak datang untuk merebut kuasa. Saya datang untuk membebaskan mereka dari ketakutan," ucapnya pelan, tapi suaranya menggema seperti petir. Bayu mengepalkan tangan. Dunia terasa mengecil. Untuk pertama kalinya sejak ia memiliki ajian Pancasona, dadanya bergetar bukan karena amarah, tapi karena bayangan kekuatan lain yang belum pernah ia hadapi, kekuatan yang datang bukan dari bumi, melainkan dari langit. Pagi itu, langit Bandung tampak lebih kelabu dari biasanya. Kabut tipis menggantung di udara, seolah menanti pecahnya badai yang belum terlihat. Di pos kayu pusat terminal, Bayu Tengkorak duduk dengan wajah serius. Tidak ada tawa, tidak ada botol arak di tangannya, hanya tatapan penuh waspada. "Kenapa gua mimpiin dia lagi?" gumamnya pelan. Sudah 2 malam berturut-turut ia melihat wajah Gus Ikdam dalam tidurnya, kadang dalam nyala api, kadang di atas sajadah. Sejak kedatangan Gus Ikdam kemarin, suasana terminal terasa lain. Para sopir lebih tenang, pedagang mulai berani membuka warung lebih pagi, dan anak-anak kecil kembali bermain tanpa takut. Bayu merasa wilayah kekuasaannya direbut, bukan dengan senjata atau pukulan, tapi dengan kehadiran seseorang yang tak mengucapkan satu pun ancaman. Justru karena itulah Bayu makin geram. Baginya, kekuatan harus diukur dengan pertarungan, bukan dengan dakwah. Di hari ketiga, Gus Ikdam mulai mengisi pengajian kecil di dekat masjid terminal. Ratusan orang hadir, bahkan beberapa preman kecil yang dulu menjadi tangan kanan Bayu mulai diam-diam ikut duduk di barisan belakang. Mereka tak lagi melihat Gus Ikdam sebagai ancaman, tapi sebagai cahaya yang mereka rindukan dalam gelap hidup mereka.
Dia gak biasa, gumam salah satu preman, ada yang beda. Rasanya adem kalau lihat dia. Ketika berita itu sampai ke telinga Bayu, amarahnya tak terbendung. Ia bangkit dari duduk, menghunus golok pusaka, dan berteriak lantang hingga seluruh terminal mendengar, hari ini juga gua mau ketemu dia. Kalau dia jago, ayo kita adu ilmu. Kalau enggak, gua bakar masjid kecil itu. Seruan Bayu menggetarkan seluruh lorong terminal. Para pedagang ketakutan, beberapa lari membawa dagangan mereka. Tapi tak sedikit pula yang diam dan berdoa, agar cahaya itu tak padam. Menjelang sore, Gus Ikdam duduk sendirian di halaman masjid. Ia sudah tahu Bayu akan datang. Matanya menatap langit yang kini mulai memerah, seperti darah yang mengalir dari langit ke bumi. Beberapa santri muda ingin menemaninya, tapi ia menolak. Biarkan aku sendiri, ini bukan pertarungan otot, ini pertarungan jiwa. Dan benar saja, tak lama kemudian, Bayu datang dengan langkah berat, disusul 5 anak buahnya yang membawa senjata tajam. Ia berdiri beberapa meter dari Gus Ikdam, sorot matanya penuh tantangan. Lo yang namanya Gus Ikdam? Tanyanya dingin. Gus Ikdam menatapnya lembut, benar, aku yang datang untuk membawa damai, bukan perang. Tapi Bayu tak peduli. Ia mengangkat goloknya dan menancapkannya ke tanah. Kalau memang lo bukan orang biasa, ayo buktikan. Kita adu ilmu. Gua pengen lihat, apakah ayat-ayat lo bisa lawan ajian gua, Pancasona. Orang-orang mulai berkumpul di kejauhan. Ada yang menahan napas, ada pula yang berdoa lirih. Sore itu, di pelataran masjid kecil yang biasa sunyi, 2 kekuatan bersiap bertemu, satu dari langit, satu dari kegelapan tanah. Dan terminal Lewi Panjang, bersiap menjadi medan takdir yang tak akan pernah dilupakan. Sore itu, di tengah kerumunan yang makin padat, 2 sosok berdiri berhadapan, Bayu Tengkorak, preman pemilik ajian Pancasona, dan Gus Ikdam, ulama muda yang datang membawa cahaya langit. Suasana senyap seperti kuburan, tak ada suara lain selain desiran angin yang membawa daun-daun kering melayang di antara mereka. Mata Bayu menyorot tajam, penuh dendam dan kesombongan. Sementara tatapan Gus Ikdam tetap teduh, tenang seperti air yang tak terusik, seakan tak peduli pada dunia. Bayu membuka langkah pertama, menghampiri dengan gaya congkak. Ia menepuk dadanya keras. Lo tahu gak, berapa banyak orang yang udah coba bunuh gua? Gak ada yang bisa. Gua hidup lagi, berdiri lagi, dan nyiksa mereka satu-satu. Teriaknya sambil mencabut golok dan menusukkannya ke perutnya sendiri. Orang-orang menjerit, beberapa perempuan menutup mata, namun Bayu hanya menyeringai, dan benar saja, beberapa detik kemudian ia mencabut golok itu dengan darah mengucur, tapi tubuhnya tetap tegak. Pancasona, Gus, ilmu kebal maut, gua bisa mati 5 kali, tapi gua hidup lagi. Coba lo apa, ayat-ayat langit, hahaha, teriak Bayu sambil tertawa keras, menantang langit. Namun Gus Ikdam tetap diam. Ia hanya menatap luka Bayu yang perlahan menutup dengan sendirinya. Lalu, dengan tenang ia membuka kitab kecil dari balik sorban dan mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lembut namun mengguncang hati. Begitu ayat-ayat itu terdengar, angin terminal berubah arah. Awan hitam menyingkir perlahan, dan cahaya matahari menembus ke tempat mereka berdiri. Tubuh Bayu mulai berkeringat dingin. Ia merasa dadanya sesak, napasnya berat, dan telinganya seperti terbakar. Tapi ia menepis semuanya. Lo cuma main kata-kata. Gua pengen lihat, apa bisa lo lawan ajian gua yang udah gua bayar pakai nyawa orang. Gus Ikdam tetap tenang. Ia mendekat 1 langkah, lalu berkata pelan, kau bangga dengan ilmu dari setan, tapi kau lupa, setan tunduk pada kalimat Tuhan. Kata-kata itu menyentak Bayu. Tangannya yang menggenggam golok tiba-tiba gemetar. Untuk pertama kalinya sejak menguasai Pancasona, tubuhnya merasa dingin seperti mayat. Ia berusaha melawan rasa takut itu, tapi suaranya mulai serak. Lo, siapa lo sebenarnya? Aku hanya hamba biasa, jawab Gus Ikdam. Tapi aku datang membawa kebenaran. Dan kebenaran tidak perlu berteriak seperti kau. Ia cukup berdiri, dan semua kebatilan akan runtuh. Sejurus kemudian, Gus Ikdam menunduk, lalu menyentuh tanah dengan ujung jarinya sambil mengucap ayat terakhir surat Al-Fil. Tiba-tiba tanah bergetar pelan, cukup untuk membuat Bayu melangkah mundur 1 langkah tanpa sadar. Semua yang melihat takjub, ini bukan pertarungan biasa, ini adalah benturan antara kekuatan yang tak terlihat, antara ilmu gelap yang haus darah dan cahaya ilahi yang menenangkan. Dan meski pertarungan belum berakhir,
satu hal mulai terasa di dada Bayu Tengkorak, rasa takut yang belum pernah ia kenal. Seketika itu juga, suasana terminal berubah mencekam. Langit yang semula memerah kini kelabu pekat. Angin menderu lebih kencang, debu-debu berputar liar di tengah lapangan terminal. Bayu Tengkorak, yang biasanya tak gentar pada apapun, kini matanya melirik ke kanan dan kiri. Seolah mencari pijakan untuk menenangkan hatinya. Tapi harga dirinya telah dipertaruhkan. Ia tak bisa mundur. Ia mengangkat golok pusaka miliknya, yang konon terbuat dari tulang ular raksasa, lalu menunjuk ke arah Gus Ikdam. "Kalau lo bukan cuma omong kosong, lawan gua sekarang," serunya garang, lalu menghentakkan kakinya ke tanah. Tanah di sekitarnya seolah bergetar. Dengan gerakan cepat, Bayu menyabet goloknya ke tubuhnya sendiri untuk membuktikan kekebalannya. Darah muncrat, orang-orang menjerit, tapi seperti biasa, luka itu seolah tak berarti apa-apa. Beberapa detik kemudian, tubuh Bayu berdiri kokoh kembali, senyumnya mengerikan. "Lihat, gua udah mati 2 kali hari ini, tapi gua hidup lagi. Lo punya apa?" Namun Gus Ikdam hanya diam, lalu melangkah maju dengan tenang. Ia membuka surban dari lehernya, lalu meletakkannya di atas tanah. Dengan suara rendah, ia mulai melantunkan surat Al-Hasir ayat terakhir, sebuah ayat yang jika dibaca dengan keikhlasan penuh bisa mengguncang jiwa setan yang paling kokoh sekalipun. Suaranya merambat di udara seperti air tenang, tapi menusuk hingga ke sumsum tulang Bayu. Saat ayat itu menyentuh telinga Bayu, tubuhnya mendadak limbung. Ia merasa dadanya ditekan ribuan beban. Bayangan wajah-wajah korban yang pernah ia bunuh mulai muncul satu persatu. Tangisan, jeritan, dan suara doa dari mulut orang-orang lemah yang dulu ia tindas bergema di kepalanya. Ia menutup telinga, tapi suara itu justru makin keras, menggema dari dalam dirinya sendiri. "Berhenti, berhenti," teriaknya histeris. "Ajian Pancasonamu tidak bisa menolongmu dari kebenaran," ujar Gus Ikdam dengan suara yang tetap rendah tapi kini bergetar kuat. Ia berjalan semakin dekat, lalu berhenti hanya 1 meter dari Bayu. "Kau bukan tak bisa mati, kau hanya belum pernah benar-benar dihantam oleh cahaya." Tiba-tiba tubuh Bayu gemetar hebat. Kakinya lemas, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia jatuh berlutut tanpa pukulan. Golok pusaka yang selama ini menjadi simbol kesaktiannya terlepas dari genggaman dan jatuh dengan bunyi dentingan yang memecah senyap. Para saksi mata terperangah. Preman yang selama ini dianggap abadi, kini berlutut di depan seorang kiai muda yang bahkan tak menyentuhnya. Dalam kondisi terhuyung, Bayu masih mencoba bertahan. Gua gak bisa kalah, gua udah kasih jiwa gua buat ajian ini," tapi Gus Ikdam hanya menatapnya dalam. "Justru karena itulah kau kalah. Karena yang kau korbankan adalah jiwamu, bukan egomu." Lalu ia kembali membaca satu ayat, kali ini lebih pendek, tapi tak kalah dahsyat, surat Al-Falaq. Dan saat ayat itu selesai dibaca, tubuh Bayu terpental ke belakang, seperti disambar kilat yang tak terlihat. Ia menggeliat di tanah, matanya membelalak, dan dari mulutnya keluar teriakan bukan suara manusia, jeritan dari entitas gaib yang telah bersemayam terlalu lama di tubuhnya. Tubuh Bayu Tengkorak menggelepar di tanah seperti seekor binatang yang kesurupan. Suaranya berubah serak dan berat, seperti keluar dari tenggorokan makhluk lain yang bukan manusia. Matanya membelalak, tapi bola matanya tak lagi utuh. Hitam legam menyelimuti bola mata itu, seolah arwah yang selama ini menumpang dalam tubuhnya mulai menampakkan wujudnya. Para saksi yang melihat langsung mundur dengan wajah pucat, sebagian memejamkan mata, tak sanggup melihat raga manusia yang digerakkan oleh kekuatan gelap. Gus Ikdam tetap tenang. Ia membuka Al-Quran kecil dari balik jubahnya, lalu mulai membaca ayat kursi dengan lantang dan khusyuk. Suaranya bergema kuat di tengah kesunyian terminal, membelah udara seperti pedang cahaya yang tak bisa dilihat mata biasa. Setiap bait ayat yang meluncur dari mulutnya seperti menghantam tubuh Bayu yang menggeliat hebat di tanah. Bayu menjerit, tubuhnya melengkung seperti dibakar dari dalam. "Berhenti, Gak!" teriaknya, tapi suara itu sudah bukan suara Bayu lagi. Dari mulut Bayu, suara parau menggeram, "Kami telah menempatinya, atas janjinya sendiri. Dia menyerahkan jiwanya untuk kekuatan. Kami punya hak atas tubuh ini." Tapi Gus Ikdam tak menjawab. Ia melanjutkan bacaannya ke surat Al-Mukminun ayat 115-118, ayat-ayat yang dikenal menghancurkan kesombongan makhluk halus dan menyingkap semua perjanjian gelap yang tersembunyi. Dan benar saja, dari tubuh Bayu, asap hitam mulai keluar melalui hidung,
telinga, dan mulutnya. Satu persatu jeritan makhluk halus menggema di udara. Udara terasa panas dan berbau belerang. Para penonton tak mampu lagi berkata-kata. Preman-preman anak buah Bayu yang sebelumnya tertawa kini meneteskan air mata, tubuh mereka gemetar hebat seperti bayi ketakutan. Astagfirullah, ya Allah, selamatkan kami dari ilmu sesat, ucap seorang di antara mereka lirih sambil bersujud di tanah. Bayu menggigil hebat, kulitnya mulai mengelupas, seperti terbakar oleh cahaya yang tak terlihat. Urat-urat di tubuhnya menegang, dan satu jeritan terakhir mengguncang terminal. Kami akan kembali, teriak suara dari dalam tubuhnya sebelum akhirnya hening total. Tubuh Bayu terjatuh telentang, nafasnya terengah, wajahnya pucat seperti mayat, tapi matanya perlahan kembali normal. Tak ada lagi sorot liar, tak ada lagi aura gelap. Yang tersisa hanya tubuh rapuh, dan mata kosong yang seperti baru dilahirkan kembali. Gus Ikdam mendekat, lalu menyentuh dahi Bayu dengan ujung jari sambil berdoa pelan. Ya Allah, jika Engkau berkehendak, cabutlah segala kesombongan dan tanamkan keinsafan di dadanya. Saat itu, mata Bayu perlahan berkaca-kaca. Ia mulai menangis. Bukan tangisan marah, tapi tangisan yang selama ini tak pernah keluar dari lelaki yang merasa dirinya abadi. Di kejauhan, matahari mulai turun ke ufuk barat. Langit merah saga menjadi saksi bahwa pada hari itu, untuk pertama kalinya, ilmu gelap tunduk pada ayat langit, dan seorang raja preman yang tak terkalahkan, dipatahkan hanya dengan doa dan ketulusan. Malam itu, terminal Lewi Panjang tak lagi riuh oleh tawa para preman. Tak ada lagi suara botol pecah atau teriakan ancaman. Yang ada hanyalah keheningan. Di pojok musola terminal, Bayu Tengkorak terduduk diam dengan kepala tertunduk, tubuhnya dibalut sarung pemberian seorang sopir. Wajahnya sayu, bekas luka yang dulunya tak pernah benar-benar sembuh kini terasa menyakitkan. Bukan karena fisik, tapi karena hati yang selama ini ia abaikan, kini mulai menjerit. Di dalam dirinya, ia mendengar kembali suara-suara masa lalu, tangisan nenek penjual gorengan yang ia tendang, rintihan sopir angkot yang ia pukuli karena tak bisa bayar, dan jeritan bocah kecil yang kehilangan bapaknya karena ulah Bayu dan anak buahnya. Semua itu menyeruak seperti badai dalam pikirannya, tak memberinya ruang untuk tenang. Ia menggeleng-gelengkan kepala, mencoba mengusir semuanya. Tapi rasa bersalah kini menjadi beban yang lebih berat dari golok pusaka manapun. Kenapa baru sekarang rasa ini muncul? Lirih Bayu, setengah berbisik pada dirinya sendiri. Air matanya jatuh satu-satu, sesuatu yang bahkan ibunya sendiri belum pernah lihat sejak ia masih kecil. Bayu Tengkorak, raja preman yang dulu merasa kebal terhadap kematian, kini takut akan hidupnya sendiri. Ia menyadari, tubuh boleh kuat, tapi jiwa yang rusak adalah neraka yang sesungguhnya. Gus Ikdam mendekatinya tanpa suara. Ia duduk di samping Bayu, tak berkata sepatah kata pun. Hanya tatapan lembut dan sabar yang ia pancarkan. Bayu mengangkat wajahnya perlahan, dan untuk pertama kalinya, mata mereka bertemu bukan sebagai musuh, tapi sebagai dua manusia, satu yang penuh dosa, dan satu yang penuh kasih. Kenapa lo gak hancurin gua waktu itu, Gus? Lo bisa aja bunuh gua, lo punya kekuatan, ujar Bayu lirih. Gus Ikdam menggeleng pelan. Aku tidak datang untuk membunuhmu, Bayu. Aku datang untuk menyelamatkan sisa-sisa jiwamu yang masih ingin pulang. Kalimat itu membuat dada Bayu sesak. Ia terisak keras, memeluk lututnya seperti anak kecil yang kehilangan pegangan. Seluruh tubuhnya berguncang, dan suara tangisnya menggema dalam ruang kecil musola itu, membuat siapapun yang mendengar ingin ikut menangis bersamanya. Di luar musola, para preman anak buah Bayu menyaksikan kejadian itu dari kejauhan. Mereka terdiam. Beberapa dari mereka mulai meletakkan senjata. Satu dua orang bersujud di tanah, menunduk dalam diam. Mereka tak pernah menyangka bahwa bos mereka, yang mereka anggap setengah dewa, bisa berubah menjadi manusia biasa yang menangis di hadapan Tuhan. Dan malam itu, terminal Lewi Panjang seperti dibasuh air hujan yang tak kasat mata. Cahaya dari langit seolah kembali mengalir ke tempat yang dulu dikutuk. Para pedagang tidur lebih tenang, sopir-sopir tak lagi khawatir esok akan dipalak. Di dalam musola, Bayu Tengkorak masih menangis, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis bukan karena kalah, melainkan karena akhirnya sadar bahwa ia telah terlalu lama hilang dari jalan pulang. Pagi harinya, terminal Lewi Panjang terasa seperti tempat yang berbeda. Matahari terbit dengan sinar yang hangat, menyinari lorong-lorong sempit yang dulu penuh teriakan dan ketakutan.
Di antara hiruk-pikuk kendaraan yang mulai hidup, tampak sosok Bayu duduk bersila di depan warung nenek penjual gorengan yang dulu pernah ia injak dagangannya. Tubuhnya lusuh, wajahnya sembab karena semalaman menangis, namun matanya kini memancarkan ketenangan yang tak pernah ia rasakan selama hidupnya sebagai penguasa kegelapan. Tanpa berkata sepatah kata pun, Bayu mengulurkan tangan, merapikan kerudung lusuh sang nenek, lalu bersujud di hadapannya. Orang-orang yang melihat terperangah. Nenek itu pun menangis dalam diam. "Nak, kamu," gumamnya, tak percaya bahwa pria yang dulu menindasnya kini memohon maaf seperti anak kecil yang kehilangan arah. Bayu tak bisa berkata banyak, hanya menunduk, menangis, dan mencium tanah tempat sang nenek pernah ia tendang. Setelah itu, satu demi satu orang yang dulu pernah disakitinya ia datangi. Mang Asep, si pedagang sandal yang pernah dihantam kepalanya, sopir bas malam yang dulu hampir dibakar mobilnya, bahkan seorang pengamen cacat kaki yang dulu ia ledek dan lempar koin. Semua mereka kini didatangi Bayu dengan wajah penuh penyesalan. Ia mencium tangan mereka, meminta maaf tanpa banyak kata. Tak semua langsung memaafkan. Beberapa masih menyimpan luka, tapi benih perubahan telah tumbuh, dan orang-orang mulai percaya bahwa Bayu bukan lagi tengkorak yang dulu. Di sore harinya, Bayu datang ke masjid terminal dengan membawa air galon dan sapu. Ia mulai menyapu lantai masjid sendirian, mencuci kamar mandi, dan mengepel pelataran. Banyak yang mengira ia sedang pura-pura, tapi Gus Ikdam tahu, jiwa yang remuk karena cahaya, tak akan lagi punya ruang untuk sandiwara. Bayu tak lagi bicara soal kekuatan. Ia bicara soal ampunan, dan dalam diamnya, justru banyak orang yang mulai belajar dari perubahannya. Beberapa anak buahnya yang dulu paling kejam kini mulai mengikuti jejaknya. Mereka tak lagi membawa celurit atau golok. Mereka mengganti sabuk besi dengan sarung, dan beberapa mulai belajar mengaji. Gus Ikdam memfasilitasi mereka dalam pengajian kecil setiap malam, tidak dengan paksaan, tapi dengan kasih yang tulus. Terminal itu perlahan menjadi tempat hijrah, bukan lagi sarang hitam seperti dulu. Namun, Bayu tahu bahwa dosa tak bisa dilupakan hanya dengan air mata. Ia masih membawa beban masa lalu. Dan karena itu, ia memilih menjalani hari-harinya dengan diam, bekerja membantu pedagang, membersihkan terminal, dan menjaga ketertiban. Ia tak mau jadi pemimpin lagi. Cukup jadi orang biasa, yang gak nyakitin siapa-siapa, ucapnya suatu hari pada Gus Ikdam sambil menatap langit. Dan malam itu, sebelum tidur, Bayu bersujud lama di atas sajadah kecilnya. Ia berdoa dengan suara lirih, "Ya Allah, kalau Engkau masih izinkan aku hidup, izinkan aku menebus semua yang pernah kurusak. Kalau tidak, matikan aku dalam tobatku ini." Air matanya jatuh membasahi sajadah, dan di luar sana, langit Bandung begitu tenang. Seolah alam pun ikut menyambut perjalanan baru seorang mantan preman sakti, yang kini hanya ingin menjadi hamba yang diampuni. Meski Bayu telah berubah dan meninggalkan jalan gelap, tidak semua orang percaya semudah itu. Banyak pedagang dan warga terminal masih menyimpan luka yang dalam. Beberapa dari mereka menolak berbicara, bahkan menghindari jalan yang sama saat Bayu lewat. "Jangan-jangan ini cuma akting, nanti juga balik lagi kayak dulu," gumam seorang sopir sambil mengawasi dari kejauhan. Dan Bayu hanya bisa tersenyum pahit. Ia tahu, kepercayaan tidak bisa diminta, harus dibuktikan. Suatu sore, seorang anak buah lamanya, Darman, datang dalam keadaan mabuk. Ia berteriak-teriak di tengah terminal, memanggil Bayu dengan nama lamanya. "Bayu Tengkorak, jangan pura-pura suci lo, ayo balik, kita kuasai tempat ini lagi." Darman melempar botol ke arah musola dan menendang dagangan seorang nenek. Bayu yang melihat itu langsung menghampiri, bukan dengan amarah, tapi dengan pelukan. "Darman, cukup, gue udah selesai dengan hidup itu," ucapnya pelan sambil menahan tangis. Tapi Darman malah mendorong Bayu keras hingga tersungkur. Ia mencabut pisau kecil dari pinggangnya. Orang-orang mulai panik, namun Bayu tidak melawan. Ia hanya menatap mata Darman sambil berkata lirih, "Kalau ini harga dari tobat gue, biar. Gue rela." Tapi sebelum pisau itu menusuk, Gus Ikdam datang dan berdiri di antara mereka. Dengan satu kalimat doa, tubuh Darman lunglai dan pingsan seketika, seolah energi kegelapan yang masih bersisa di tubuhnya ditarik paksa oleh kekuatan yang tak kasat mata. Insiden itu membuat masyarakat terminal terdiam. Banyak yang mulai berpikir ulang, tidak mungkin orang seperti Bayu rela dihina dan disakiti jika ia belum benar-benar berubah. Sejak saat itu,
Perlahan-lahan, hati mereka mulai melunak. Seorang ibu penjual sayur memberinya senyuman pagi itu, lalu memberikan seplastik kangkung tanpa meminta bayaran. "Untuk buka puasa nanti, Kang Bayu," katanya pelan. Bayu hanya bisa membalas dengan mata yang berkaca-kaca. Hari-hari berikutnya, Bayu mulai rutin ikut kajian bersama Gus Ikdam. Ia duduk di barisan belakang, mencatat setiap ayat dan makna yang dijelaskan. Beberapa malam ia menyendiri di musola, menangis membaca Al-Quran dengan terbata-bata. "Ternyata lebih sulit membangun hati daripada membangun kekuasaan," gumamnya suatu malam. Tapi itu pula yang membuatnya merasa hidup kembali, benar-benar hidup. Dalam setiap doanya, Bayu tidak lagi meminta kekuatan seperti dulu. Kini ia hanya minta satu hal, ampunan. Ia sadar, ia tak bisa memutar waktu, tapi ia bisa memilih untuk tidak menyakiti siapapun mulai hari ini. Dan meski bayang-bayang masa lalu masih menghantui, kini ia tidak lari. Ia hadapi semua dengan kepala tertunduk, bukan karena malu, tapi karena penuh hormat pada proses hijrah yang tidak pernah mudah. Dan di kejauhan, Gus Ikdam hanya tersenyum, menyaksikan perubahan itu seperti seorang guru menyaksikan murid yang dulu paling bandel, kini paling tekun. "Allah bisa membalikkan hati siapapun," ucapnya dalam hati. Dan kadang, yang paling keras jatuhnya, justru yang paling ikhlas saat bangkit. Minggu pagi yang tenang di Terminal Lewi Panjang mendadak berubah menjadi tegang ketika sebuah mobil minibus berwarna hitam berhenti tepat di depan gerbang. 5 pria bertubuh kekar keluar satu persatu, mengenakan jaket kulit dan celana loreng. Mereka adalah gerombolan Bram Cakra, preman lintas kota dari Garut yang dikenal kejam dan tak punya hati. Mereka mendengar bahwa terminal kini tak bertuan sejak Bayu turun takhta. Dan seperti burung bangkai mencium bau daging, mereka datang untuk menguasainya. Bram Cakra, pemimpin mereka, adalah sosok tinggi besar dengan bekas luka menyilang di wajah. Ia meludah ke lantai terminal dan berkata lantang, "Mulai hari ini, terminal ini milik kami. Bayu Tengkorak udah jadi banci tobat, dan tempat ini butuh penguasa baru." Suaranya menggema dan membuat para pedagang kembali ketakutan. Suasana yang sebelumnya damai berubah tegang. Pedagang menutup lapak, sopir menghentikan mobil, dan anak-anak kecil bersembunyi. Ketika kabar itu sampai ke telinga Bayu, ia tengah menyapu halaman masjid kecil. Ia berdiri mematung, wajahnya menegang. Dulu, ia akan menyambut ancaman seperti itu dengan tawa dan kekerasan. Tapi kini, jalan hidupnya telah berubah. Ia menghadap Gus Ikdam, matanya gelisah. "Gus, aku takut kalau aku hadapi mereka, amarah lamaku kembali muncul. Aku takut kembali jadi monster." Namun Gus Ikdam menepuk pundaknya dengan lembut. "Bayu, tobat bukan berarti menjadi lemah. Tobat berarti menjaga kekuatan agar tak dipakai untuk zalim. Jika kau diam saat yang lain ditindas, kau kembali menjadi dirimu yang lama, bukan lewat pukulan, tapi lewat pembiaran." Kata-kata itu menancap dalam. Bayu menunduk, menggenggam erat sapu di tangannya, lalu mengangguk pelan. Sore itu, Bayu berjalan ke tengah terminal, berdiri tepat di hadapan Bram Cakra dan anak buahnya. Para preman baru itu tertawa mengejek. "Lihat siapa yang datang, Tengkorak yang sekarang bersih dan suci." Bram mengejek sambil mendorong dada Bayu dengan kasar. Tapi Bayu tak bergeming. Ia hanya menatap mata Bram dalam-dalam. "Pergi dari sini, sebelum kau menghancurkan dirimu sendiri," ucapnya dengan nada datar. Tapi ancaman itu tak membuat Bram gentar. Ia mengangkat senjata dan bersiap memukul. Namun saat itu juga, Bayu menangkap pergelangan tangannya dengan satu gerakan cepat. "Aku bukan lagi preman, tapi aku juga bukan orang yang akan diam melihat yang lemah disakiti," ucapnya pelan. Dengan satu gerakan halus namun mantap, Bayu mendorong tubuh Bram hingga terjatuh. Bukan karena kekerasan, tapi karena energi yang kini berbeda, energi yang lahir dari keyakinan dan kesadaran. Melihat itu, anak buah Bram mulai gentar. Beberapa mundur. Bayu berdiri tegak, tak seperti dulu yang menakutkan, tapi justru memancarkan kewibawaan yang tenang. "Terminal ini milik semua orang, bukan milik siapapun. Kalau kau cari kekuasaan, cari di tempat lain. Di sini, yang berkuasa adalah kejujuran dan keringat para pedagang." Ucapannya disambut sorak pelan dari para sopir dan pedagang yang mulai keluar dari persembunyian. Bram Cakra bangkit dengan tubuh bergetar, lalu memberi isyarat mundur. Mobil hitam itu pun melaju pergi, dan sore itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah terminal,
sebuah kemenangan diraih bukan lewat darah, tapi lewat keberanian untuk tidak kembali ke jalan gelap. Sejak insiden pengusiran Bram Cakra dan gerombolannya, suasana di Terminal Lewi Panjang tak pernah lagi sama. Para pedagang mulai membuka lapak lebih awal, para sopir tak lagi membawa senjata tajam di bawah jok mobil, dan anak-anak kecil kembali bermain layangan tanpa rasa takut. Tapi perubahan paling mencolok ada pada sosok Bayu, yang dulu ditakuti karena kesaktiannya, kini mulai dihormati karena kerendahannya. Setiap pagi, Bayu datang ke masjid terminal lebih awal dari siapapun, membersihkan halaman, menyalakan lampu-lampu, dan mempersiapkan tikar untuk kajian subuh yang diasuh langsung oleh Gus Ikdam. Orang-orang mulai terbiasa menyapa Bayu, bukan lagi dengan was-was, tapi dengan senyum. Beberapa remaja terminal yang dulu mengidolakan kekerasan, kini duduk melingkar bersamanya mendengarkan kisah masa lalunya yang ia ceritakan bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dijadikan pelajaran. Bayu tidak pernah menyebut dirinya sebagai guru atau pembimbing. Ia selalu bilang, gue juga masih belajar. Tapi kalau lo gak pengen jadi sampah kayak gue dulu, dengerin orang yang lebih ngerti. Dan mereka mendengarkan. Ada sesuatu dalam suara Bayu yang berbeda, bukan karena lantang, tapi karena jujur. Ia tak lagi berbicara dengan dada membusung, melainkan dengan hati yang remuk dan ingin menebus. Pada suatu malam, seorang pemuda datang menghampirinya dengan wajah murung. Bang, dulu bokap gue mati gara-gara anak buah lo. Tapi gue bingung, kenapa sekarang gue malah kagum sama lo. Bayu menunduk lama, lalu memeluk pemuda itu dengan pelan. Kalau gue bisa tuker nyawa gue buat balikin bokap lo, gue bakal lakuin. Tapi yang bisa gue lakuin sekarang, cuma bantu lo jadi laki-laki yang lebih baik dari gue. Mereka berdua menangis malam itu, bukan karena luka, tapi karena kedalaman rasa yang saling dimengerti. Gus Ikdam menyaksikan semuanya dari kejauhan. Ia tahu, proses perubahan Bayu belum selesai. Tapi melihat bagaimana seseorang yang dulu haus darah kini menjadi pelindung mereka yang lemah, ia yakin satu hal, tobat sejati tidak hanya menyelamatkan pelakunya, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Dan itu sedang terjadi di Terminal Lewi Panjang. Namun bukan berarti semua orang serta-merta menerima. Masih ada beberapa pihak yang meragukan, bahkan diam-diam ingin menjatuhkan Bayu kembali ke jalan lama. Tapi kini Bayu sudah siap. Ia tahu, godaan terbesarnya bukanlah musuh dari luar, melainkan bisikan dari dalam hatinya sendiri. Dan ia memilih untuk terus berdiri di sisi terang, meski jalan itu penuh luka dan air mata. Di penghujung hari, Bayu duduk di bawah tiang bendera terminal. Ia menatap langit malam, lalu tersenyum kecil. Dulu gue pengen dihormati karena ditakuti. Sekarang, gue cuma pengen dikenang karena pernah berubah. Dan angin malam menyapu wajahnya pelan, seolah langit pun menyetujui doanya yang tulus. Malam itu, hujan turun deras membasahi atap-atap terminal Lewi Panjang. Di dalam musola kecil, Bayu baru saja selesai mengangkat galon air wudhu ketika seorang pemuda dari luar kota datang tergesa-gesa mencari dirinya. Nafasnya tersengal, pakaian basah kuyup, namun matanya penuh kecemasan. Abang Bayu, dari kampung. Emak abang, kritis di rumah sakit. Beliau cuma minta satu, ketemu anaknya sebelum ajal. Kalimat itu menghujam dada Bayu seperti tombak yang telah ia hindari seumur hidup. Bayu terdiam, dunia terasa runtuh. Ia yang dulu kabur dari rumah, memaki ibunya, dan menganggap kampung halamannya sebagai beban, kini dihadapkan pada kenyataan bahwa waktu untuk meminta maaf hampir habis. Air matanya jatuh tanpa suara. Gus Ikdam yang mendengar kabar itu langsung menggenggam tangan Bayu. Pergilah, Bayu. Ini bukan sekadar perjalanan ke rumah, ini perjalanan pulang ke rahim yang dulu melahirkanmu. Dengan baju seadanya dan sarung di pundaknya, Bayu naik ke atas bas malam menuju kampung halaman di Ciamis. Sepanjang perjalanan, hatinya bergolak. Apakah emak masih mau lihat wajah ini? Apakah dia tahu kalau anaknya yang dulu jadi duri, kini mencoba jadi bunga? Bisikan-bisikan ragu itu menyesakkan dada. Tapi Bayu tahu, lebih buruk dari ditolak adalah tidak datang sama sekali. Sesampainya di rumah sakit, ia berlari menembus lorong sepi yang hanya diisi suara infus dan detak mesin monitor. Di balik pintu itu, terbaring seorang wanita tua yang kurus dan lemah, wajahnya pucat, matanya tertutup. Bayu mendekat, perlahan, lalu berlutut di sisi ranjang. Mak, ini Bayu, anakmu yang dulu kamu tangisi tiap malam, anakmu yang kamu tunggu pulang tiap lebaran, aku di sini, Mak, maafin Bayu. Suaranya parau,
nyaris tak keluar dari kerongkongan. Lalu, keajaiban kecil terjadi. Mata sang ibu perlahan terbuka, meski lemah dan sayu. Pandangannya kabur, tapi ia tersenyum. "Bayu," bisiknya lirih, penuh kasih yang tak tergoyahkan oleh waktu dan luka. Bayu menangis, menggenggam tangan ibunya erat. "Maafin aku, Mak, aku durhaka, aku sesat, tapi aku lagi cari jalan pulang. Tolong izinkan aku pulang ke hatimu, walau cuma sebentar." Sang ibu menatapnya dengan air mata yang mengalir perlahan. "Nak, selama kau masih menyebutku emak, selama kau masih percaya pada Allah, pintu itu gak pernah tertutup." Tangannya yang lemah mengelus kepala Bayu, sebelum akhirnya kembali terkulai pelan. Monitor berdetak lambat, dan berhenti. Bayu menjerit lirih, memeluk tubuh itu erat. Untuk pertama kalinya sejak kecil, ia menangis di pelukan ibunya, dan untuk terakhir kalinya juga. Malam itu, di ruang putih rumah sakit yang dingin, Bayu tidak hanya kehilangan ibunya, ia kehilangan kesempatan untuk sepenuhnya menebus semua salahnya. Tapi dari pelukan terakhir itu, ia tahu, cinta ibu tak pernah mati, bahkan ketika nafasnya telah berhenti. Dan kini, Bayu bersumpah, ia akan jalani hidupnya sebagai manusia baru, bukan lagi untuk menebus dosa, tapi untuk menjadi pahala bagi nama ibunya yang telah pergi. Beberapa hari setelah pemakaman ibunya, Bayu kembali ke terminal Lewi Panjang dengan langkah pelan. Tak ada sorak-sorai, tak ada sambutan. Hanya derubas malam yang melintas dan angin dingin yang menyapu lorong. Namun di dalam dadanya, ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tak lagi membawa beban untuk diterima atau diakui. Ia hanya ingin menjalani hidup sederhana, di tempat yang dulu pernah menjadi saksi kegelapannya, sekarang menjadi ladang pertobatannya. Saat ia memasuki halaman musola, Gus Ikdam sedang duduk mengajar anak-anak kecil membaca Al-Quran. Melihat Bayu datang, Gus hanya tersenyum dan mengangguk. Tak ada kata yang diucapkan. Bayu pun membalas senyum itu dengan air mata yang jatuh diam-diam. Ia tidak butuh pelukan atau sambutan mewah. Senyum Gus Ikdam sudah cukup untuk menandakan bahwa ia benar-benar telah pulang. Hari-hari kembali berjalan. Bayu kembali menyapu halaman terminal, membantu pedagang mengangkat barang, dan mengantar nenek-nenek ke dalam angkot. Ia menolak ketika ada yang ingin memberinya uang sebagai ucapan terima kasih. "Gue gak lagi cari bayaran. Cukup Allah yang tahu," ucapnya lembut. Dan semakin banyak orang yang diam-diam mulai meneladani kejujurannya. Suatu hari, seorang preman muda datang menantangnya. "Bang Bayu, lo kan dulu raja di sini. Ayo ajarin gua ajian itu, biar gua jadi kayak lo dulu." Bayu menatapnya lama, lalu menjawab pelan, "Kalau lo pengen jadi kayak gua dulu, gua cuma punya satu ajian, penyesalan. Tapi kalau lo mau jadi kayak gua sekarang, duduk sini. Gua ajarin lo caranya berhenti nyakitin orang." Preman muda itu tertawa kikuk, lalu duduk di sebelahnya. Nama Bayu kini bukan lagi ditakuti karena ilmunya, tapi dihormati karena hatinya. Ia menjadi pelindung tanpa kekerasan, menjadi teladan tanpa perintah. Dan setiap malam, ia tak pernah lupa mengirim doa untuk ibunya yang telah tiada. "Mak, lihat ya, anakmu yang dulu neraka, sekarang lagi berusaha jadi cahaya." Suatu malam, terminal diguyur hujan deras. Bayu duduk di teras musola, mengenakan sarung dan jaket lusuh. Di sampingnya, Gus Ikdam menyodorkan secangkir teh hangat. "Bayu, lo udah bukan siapa-siapa. Tapi lo sekarang jadi orang yang banyak orang ingin ikuti," ucapnya. Bayu tersenyum kecil. "Gue udah cukup, Gus. Gak perlu jadi raja lagi, cukup jadi manusia yang gak disesali kehadirannya." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bayu bermimpi indah. Ia melihat ibunya berdiri di ujung jalan, tersenyum sambil melambaikan tangan. Bayu berjalan menghampirinya, tanpa takut, tanpa ragu. Sebab ia tahu, meski masa lalu penuh dosa, tapi siapapun yang benar-benar pulang, akan selalu disambut cahaya.